Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita alhamdulillah lanjut lagi sorab kedua ini. Di bab 1 masih membahas tentang fi'il. Kita lanjut setelah selesai kemarin fi'il tsulats mujarrad, sekarang yang kedua fi'il rubai, ya mujarrad rubai. Fi'il mujarrad rubai. Fi'il mujarrad rubai adalah apa yang fi'il madinya adalah 4 huruf asli. Jadi kalau dikatakan ini rubai mujarrad atau mujarrad rubai, maka maksudnya adalah 4 huruf asli. Fi'il mujarrad rubai hanya memiliki 1 bab saja. Nah, rubai mujarrad rubai hanya 1 bab saja, yaitu fa'lala. Tidak ada bab lainnya. Hanya fa'lala. Contoh, darbako, waswasa, zalzala, dahroja. Bab ini dari sisi makna terbagi 2 sama dengan tsulats mujarrad. Ada yang muta'addi butuh pada objek, contoh dahroja Yusuful hajaro. Ada yang lazim tidak butuh pada objek, contoh darbako Yusufu. Selesai semua mujarrad. Berikutnya fi'il mazid. Nah, ini ya yang panjang pembahasannya di buku ini karena sudah ada perubahan makna dimasukkan. Ya, kalau di pengenalan tidak panjang, ini pendek. Sekarang fi'il mazid. Fi'il mazid adalah kata yang pada bangunan aslinya terdapat tambahan 1 huruf atau lebih. Fi'il mazid adalah kata yang pada bangunan aslinya terdapat tambahan 1 huruf atau lebih. Ada catatan di bawah 35. Kaidah. Bertambahnya bangunan suatu kata menunjukkan adanya tambahan makna pada kata tersebut. Jadi kalau tambah huruf pasti ada penambahan makna. Ada penambahan terjemahannya. Nah, ini harus Anda paham supaya sebentar berubah, pasti berubah arti sedikit. Berubah terjemahannya sedikit. Lihat, fi'il mazid terbagi 2. Dia terbagi 2 karena ada 3 yang ditambah, ada 4 yang ditambah. Yang pertama, fi'il mazid tsulats. Fi'il mazid tsulats, yaitu tambahan atas 3. Fi'il mazid tsulats terbagi 3. Kenapa terbagi 3? Karena bisa tambah 1, bisa tambah 2, dan bisa tambah 3. Paham kan? Karena semuanya supaya bisa jadi 6 huruf. Paling tingginya. Yang pertama, tambahan 1 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 3 bab. Ingat, fokus kita bukan di babnya, karena kita sudah hafal babnya. Fokusnya ke makna. Iya, bab pertama af'ala, yaitu ditambahkan hamzah pada awalnya. Ditambahkan hamzah pada awalnya, af'ala. Contoh akroma, ahsana, aslama. Yang terpenting setelahnya. Kalau itu buku sebelumnya, pengenalan ilmu sorob. Setelahnya ini sekarang. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Jadi kalau ada fa'ala, fa'ila, fa'ula, semua yang penting 3 diubah ke bab af'ala. Ke bab af'ala. Bahkan nanti bisa juga isim diubah ke bab af'ala. Maka memiliki beberapa makna. Pertama, mengubah fi'il lazim tidak butuh pada objek menjadi muta'addi butuh pada objek. Dipahami kan? Jadi kalau ada fi'il lazim ya diubah menjadi wazan af'ala, maka dia menjadi apa? Muta'addi. Dan terjemahannya nanti tambahkan ya awalan me biasanya. Jadi nanti misalnya ya kata ya kemarin apa? Roja'a. Anggaplah lazim. Roja'a kembali.
Nanti kalau antum ubah ke wazan af'ala menjadi arja'a, tambahkan awalan me di awal. Itu ciri-ciri muta'addi. Karena kebanyakan fi'il muta'addi awalan me. Memukul. Paham kan? Iya. Jelas ini. Membunuh. Kan begitu fi'il muta'addi. Kebanyakan awalan me. Kebanyakannya. Maka ketika antum ubah fi'il lazim menjadi muta'addi, tambahkan ini awalan. Paham kan? Jadi nanti roja'a kembali. Arja'a mengembalikan. Dipahamkan? Iya. Jadi seperti nanti dapat kata dhahaba. Dhahaba kan pergi atau hilang. Hilang. Jadi kalau nanti menjadi adhaba, terjemahannya menghilangkan. Jadi tadinya itu dhahaba Zaid. Dhahaba Zaid. Zaid telah pergi atau Zaid telah hilang. Nanti kalau diubah menjadi adhaba, Zaid telah menghilangkan. Butuh objek. Menghilangkan misalnya apa di sini? Kitaban misalnya. Zaid telah menghilangkan sebuah buku. Jadi tadinya tidak butuh objek menjadi butuh apa? Objek. Paham fungsi pertama? Terjemahannya langsung berubah dengan awalan apa? Me. Jelas makna pertama? Kalau diubah jelas ini? Atau belum? Siapa yang belum jelas? Sama dengan khoroja misalnya. Khoroja. Kalau diubah menjadi akhroja, artinya beda. Ada tambahan terjemahan. Khoroja keluar. Kalau akhroja, mengeluarkan. Mengeluarkan. Jelas ini? Contoh dulu di buku. Contoh. Khoroja Yusufu. Apa artinya? Yusuf telah keluar. Jika diubah menjadi akhroja Yusufu kitaban, Yusuf mengeluarkan apa? Buku. Jadinya begitu. Paham terjemahannya? Nah, sama dengan anggaplah wazan fa'ila yang menunjukkan kegembiraan atau kesedihan. Kan dia adalah fariha. Apa artinya fariha? Gembira. Fariha Yusuf. Apa artinya ini? Yusuf bergembira. Yusuf bergembira. Tapi kalau saya ubah menjadi afroha. Apa jadinya afroha? Apa artinya? Yusuf, nanti kalau afroha Yusufu. Ini tidak sempurna kalimatnya. Jadinya Yusuf mengembirakan, membahagiakan. Butuh yang dia bahagiakan. Misalnya abahu. Wah, dia bahagiakan bapaknya. Nah, abahu hukumnya apa ini sekarang? Mansub. Sebagai apa? Di nahwu maf'ulun bi. Di sorob kita bilang apa? Objeknya. Jadi sekarang artinya beda. Fariha bergembira. Sekarang mengembirakan, membahagiakan. Dipahami ini? Demikian pula kata kemarin wazan fa'ula. Kan kalau fa'ula pasti apa? Fa'ula pasti apa? Lazim. Kan begitu? Fa'ula pasti lazim. Nantum dapat karuma. Karuma. Apa artinya itu? Mulia. Mulia. Jadi karuma bakrun. Apa artinya ini? Bakar mulia. Kan begitu kan? Terus kalau saya ubah menjadi akroma. Akroma bakar. Apa artinya ini? Bakar memuliakan. Berarti butuh yang dimuliakan. Kita bilang akroma bakrun Zaidan misalnya. Maf'ul bih. Bakar memuliakan siapa? Zaid. Dipahami ini? Paham ini? Itu fungsi pertama itu wazan af'ala. Jadi kalau antum mau ubah artinya, ubah wazannya. Ini fungsi wazan. Dipahami ini? Siapa yang belum paham makna pertama? Ini wazan pertama saja nanti yang lama. Karena nanti sebagian wazan terjemahannya mirip sama. Sebagian. Mubar? Nggak harus maksud. Nggak harus. Yang penting awalannya me, akhirnya bisa ada kan, bisa tidak.
Contoh, kan ada awalan, terus akhiran namanya apa? Imbuhan ya? Imbuhan di awal atau apa? Siapa yang baru tamat SMA? Sudah dilupa semua itu pelajarannya. Awalan, imbuhan, akhiran. Iya. Dipahami nih, enggak harus itu mubah. Yang penting awalannya. Paham kan? Hmm? Pasti? Jangan dulu disimpulkan, kan masih banyak makna. Masih banyak ini kan? Dia kan bisa 8 makna. Sabar, sabar. Jangan dulu disimpulkan di makna pertama. Ini salah satu maknanya. Dan kalau di nomor 1 berarti itu terbanyak. Jadi urutannya itu menentukan dia terbanyak. Jadi kalau itu posisinya di nomor 1 itu terbanyak. Kapan di nomor akhir berarti itu paling sedikitnya. Jadi paham makna pertama? Perubahannya? Paham ini perubahannya? Abdullah Maros? Kedua, Abdullah Maros kedua? Baik. Selesai. Berikutnya, makna kedua. Bermakna masuk pada suatu waktu atau tempat. Jadi tambahkan kata masuk. Di waktu atau tempat. Jadi kalau ada waktu, antum ubah ke af'ala, atau tempat, antum ubah ke af'ala, maka tambahkan kata masuk. Nah, misalnya subuh. Apa bahasa Arabnya subuhun? Ya, subuhun. Iya, apa bahasa Arabnya? Subuhun. Dipahami nih? Sekarang masuk di waktu subuh, apa bahasa Arabnya? Hah? Ya, asbaha. Jadi kalau bilang asbaha Zaid, Zaid masuk pada waktu subuh. Paham kan? Demikian pula masuk pada tempat, tempat. Dan ini anehnya biar isim. Namanya tempat itu kan pasti isim, bukan kata kerja. Pasti kata benda, tapi cari 3 huruf. Misalnya antum bahasa Arabnya pasar apa? Hah? Apa? Sukun. Sukun itu pasar. Kalau masuk ke pasar, aswako. Jadi Zaid masuk ke pasar. Nggak usah bilang dakhala Zaid fi suq, panjangnya. Langsung saya bilang aswako Zaid. Zaid masuk pasar. Orang Arab sudah paham. Paham ini? Apa bahasa Arabnya Zaid masuk rumah? Kalau kita orang percakapan tidak tahu sorob, dia akan bilang dakhala Zaid fil bait, panjang. Itu kalau orang percakapan. Tapi kalau orang sorob langsung bilang abiyata. Bahasa Arabnya bait kan, rumah kan baitun. Baitun. Kalau masuk rumah abiyata. Paham kan? Apa bahasa Arabnya sungai? Nahrun. Masuk sungai? Anharo, laut? Bahrun. Masuk laut? Jadi bahrun masuk laut. Abaharo bahrun. Iya kan? Ada orang namanya bahrun tak? Mana bahrun? Sekarang bahrun kan laut. Sekarang masuk laut menjadi abaharo. Bahrun masuk laut. Apa jadinya? Abaharo bahrun. Bahrun masuk laut. Paham ini? Sudah paham? Jadi kalau ada orang namanya Anhar, masuk sungai. Mungkin waktu lahir masuk sungai. Ya, dikasih masuk sama bapaknya sungai. Paham ini? Jadilah Anharo. Dipahami ini? Jadi kita nanti bisa tahu semua arti kosakata. Gara-gara pecahannya kita tahu artinya. Paham artinya ini? Tambahkan kata apa? Masuk. Kan tambah bangunan, tambah arti. Jadi tadinya artinya laut, sungai, rumah, pasar, berubah menjadi masuk rumah, masuk pasar, masuk sungai, masuk laut. Paham kan? Sama juga dengan waktu. Adha masuk waktu duha. Amsa masuk waktu sore. Dipaham kan? Iya. Pokoknya masuk waktu atau tempat. Paham makna kedua? Iya, makanya ketika tadi ditanya disimpulkan apakah pasti wazan af'ala muta'addi,
Saya bilang enggak, ini baru satu makna. Nah, sekarang susunan kalimatnya lazim atau muta'addi? Ya tetap lazim. Jadi walaupun af'ala tetaplah lazim. Kan begitu, makanya saya bilang tadi. Jadi kalau lazim jangan makna pertama, pilih makna kedua. Ya? Tiga huruf. Jangan pergi ubah masjid. Gimana caranya masjidun kita mau ubah? Masjidun berapa huruf? Kan begitu. Harus tiga huruf. Jangan bilang semua isim. Hah? Sekarang itu sajadah itu tempat atau waktu? Hah? Nah, sajadah itu perbuatan. Sajadah itu kan sujud. Perbuatan harus tempat atau waktu. Jangan sembarang. Kan sudah dibilang toh, masuk ke tempat atau masuk ke waktu. Jadi harus tempat atau waktu yang kita mau ubah. Ada lagi? Jadi takbirnya ini sudah paten ya. Ungkapan yang dipilih itu memang sudah begitu. Tidak bisa kita keluar dari itu. Paham kan? Karena jadi apa kata-kata yang dipilih di situ sudah pas begitu. Iya. Yeah. Jelas kan? Sudah ini mana kedua? Masih 8 ini. Mana ketiga? Mana ketiga? Contoh tadi sudah situ ya. Asbaha Yusufu. Yusuf masuk di waktu subuh. Amsa Yusufu. Yusuf masuk di waktu sore. Abharo Yusufu. Yusuf masuk ke laut. Anharo Yusufu. Yusuf masuk ke sungai. Pokoknya di sorop ini Yusuf semua dilakukan apapun. Enggak, gimana caranya dua af'al? Berarti kalau begitu, abyata Yusufu fis subhi. Enggak bisa asbah lagi, masa fi'il lagi? Enggak bisa, gimana caranya? Abyata asbah Yusufu, gitu. Susah. Susah hayalanmu itu. Paham ini? Enggak ada lagi sudah? Makna kedua sudah aman? Sudah aman? Makna ketiga, bermakna bahwa kamu mendapati sesuatu itu di atas satu sifat. Jadi terjemahkan nanti mendapati. Itu nanti di kalimatnya itu dapat tambahkan kata itu. Mendapati, menjumpai, bisa. Lihat, akrom tu Zaidan. Kalau antum maknakan di yang pertama, tidak ada masalah. Akrom tu Zaidan bisa bermakna apa? Saya memuliakan Zaid. Kan begitu kalau makna pertama? Enggak. Dia bisa juga bermakna ke sini. Nanti kan tergantung orang yang bicara. Indikasinya dia mau makna apa. Ini semua arti ini adalah fungsi wazan. Lihat. Jadi terjemahan sekarang akrom tu Zaidan. Saya mendapati Zaid mulia. Jadi maknanya malah mendapati. Saya mendapati Zaid apa? Mulia. Abakhaltu Zaidan. Kalau kita lihat kamus bakhila kikir. Tu saya, Zaid seorang bernama Zaid. Abakhaltu Zaidan. Saya mendapati Zaid kikir. Jadi dapat kata apa? Kata apa ditambah? Mendapati. Dipahami nih? Mendapati. Iya. Jelas ini pembahasan? Makna yang ketiga? Siapa yang belum jelas? Makna ketiga? Tambahkan kata mendapati. Antum mendapati dia di atas satu sifat. Kata tadi itu satu sifat saudara, menunjukkan harus sifat. Jadi tidak boleh antum bilang pukul, minum, karena itu bukan sifat. Paham kan? Jadi harus dia satu sifat. Kalau sifat itu berarti akhlak. Makanya rata-rata yang diubah adalah dari kata fa'ula. Karena ini terkait dengan
sifat. Kalau nomor 2 tadi terkait dengan apa tadi? Tempat atau apa? Waktu. Kalau ini terkait dengan apa? Sifat. Lihat tadi sifatnya mulia, kikir. Dipahami nih? Jadi mendapati tapi sifat. Tidak bisa tuh ubah mendapati memukul, mendapati minum, mendapati tidur. Tidak, ini sifat. Yang diubah di sini adalah sifat. Sifat itu akhlak. Berarti wazan apa? Wazan apa? Fa'ula. Dipahami ini? Makna ketiga itu. Makna keempat. Makna yang keempat untuk wazan af'ala. Bermakna peniadaan. Bermakna peniadaan atau penghilangan. Yaitu kamu menghilangkan dari maf'ul makna fiilnya. Ini agak sulit ini. Makna yang keempat ini agak rumit. Tapi kita lihat dulu contoh. Yang ulama bahasa kita contohkan. Contoh. Syaka Yusufu. Itu terjemahannya. Syaka Yusufu. Yusuf mengeluh. Mengadu. Itu namanya syaka. Yusuf mengeluh atau apa? Mengadu maknanya. Jika diubah menjadi askaitu Yusufa, ubah jadi syaka menjadi aska. Berarti apalah? Berarti terjemahannya apa? Saya menghilangkan keluhan Yusuf. Lihat maknanya. Jadinya menghilangkan. Tambahkan kata menghilangkan. Jadi syaka Yusuf. Yusuf mengeluh, mengadu. Ketika dia bilang aska, berarti menghilangkan aduannya, keluhannya. Dipahami ini? Ini rumit. Bisa? Betul. Kan itu kan makna boleh dipilih semua. 8 makna ini bisa nanti dipilih. Mana yang cocok di konteks. Paham kan? Nanti kan orang berbicara, kita tahu dia lagi ngapain ini. Nah, nanti ini kan semua ini ditentukan nanti dari bicaranya orang kalau kita lagi ajak bicara. Kalau kita berarti di konteks kalimatnya. Nanti kita bisa tahu arah pembicaraan sekarang apa. Ya jelas ini pilihan makna yang antum diberikan supaya nanti antum terjemah kitab itu sesuai dengan yang susunan dari nahwu dan sorobnya. Dipahami ini makna? Jelaskan? Jadi bisa ihtimal pertama. Bisa ihtimal ya yang keempat ini. Yang jelas tidak bisa kedua ya. Kan dua kan harus waktu atau tempat. Dipahamkan? Tidak bisa juga di mana? Mana keberapa? Ketiga. Kenapa ketiga? Karena sifat. Kan begitu nanti. Paham kan? Kan beda-beda itu ciri-ciri. Dan ingat, ini tentunya butuh diulang-ulang saja. Nggak, kalau hanya satu kali belajar, dan tentunya nanti juga butuh banyak praktek memahami susunan kalimat Arab. Ini lama ini. Kalau makna-makna begini, lama baru lengket. Lama baru lengket. Karena butuh praktek, ya, yang sering. Oh, kalau dia ngomong begini, ini dia maksudnya maknanya. Maksudnya dia maknanya. Jelaskan? Iya. Makna yang keberapa sekarang? Kelima. Ingat, makin besar nomornya, makin sedikit penggunaannya. Makna yang kelima. Bermakna telah berhak berada di atas satu sifat tertentu atau sudah saatnya. Jadi boleh antum terjemahkan sudah berhak atau apa? Sudah saatnya. Contoh, ahsoda zar'u. Hasoda artinya panen. Az-zar'u tanaman. Zar'u itu padi, gandum, itu disebut zar'. Jadi kalau saya bilang ahsoda zar'u, tanaman sudah saatnya atau sudah berhak dipanen. Seperti ini juga, azwajat hindun. Apa artinya itu? Hindun sudah saatnya atau sudah berhak menikah. Paham ini?
Ketika saya bilang azwaja Ray, sudah saatnya Ray menikah, silakan dilamar oleh perempuan. Paham Ray? Paham ini? Jadi sudah saatnya. Ini kata umum, lebih umum, sudah saatnya. Sudah saatnya minum, apa bahasa Arabnya? Ashroba. Paham kan? Sudah saatnya keluar, akhroja. Sudah saatnya kembali, arja'a. Sudah saatnya mencuci, agsala. Af'ala. Mudah tak? Iya. Sudah saatnya. Paham Abdul Holik? Paham saudara? Yakin? Sudah saatnya. Sudah saatnya melihat. Harus cari dulu. Melihat bahasa Arabnya apa? Nadoro. Kalau sudah saatnya melihat. Andoro. Sudah saatnya menolong. Ansoro. Apalagi? Sudah saatnya apa lagi? Antum makan terus dipikir. Nggak ada kata lain. Iya. Sudah saatnya makan, baiklah. Sudah saatnya makan, lapar sekali. Memang kita tutup ini. Iya. Sudah saatnya makan. Apa? Akala. Nanti ketemu dua hamzah menjadi akala. Paham kan? Pokoknya kalau antum mau bahasa Arabnya sudah saatnya, ubah ki af'ala. Dipahami nih? Inilah yang membuat kita bahagia. Di sorof itu karena kita berubah wazan, kita tahu artinya. Makna keenam, bermakna banyak. Jadi tambahkan kata banyak. Tambahkan kata banyak dari terjemahan kamus. Jadi kamus kan menerjemahkan asal. Antum ubah bentuknya, ubah artinya. Seperti asjarul makan dari kata syajar, pohon. Asjarul makan, tempat itu banyak pohonnya. Asadal makan, tempat itu banyak singanya. Jadi tambahkan kata banyak. Dipahami nih? Paham makna keenam? Paham makna keenam? Siapa yang belum paham? Abdul Alim? Paham? Paham? Yakin? Berikutnya makna ketujuh. Selesaikan tuh sampai 8 makna. Makna ketujuh. Bermakna menawarkan. Ini masalah. Tadi sudah saatnya banyak menawarkan. Menawarkan. Jadi kalau antum ubah ke af'ala, menawarkan. Adrobtu, saya menawarkan untuk memukul. Menawarkan. Contoh di buku, aba'atul bait. Ini contoh kalimat sempurna. Aba'atul bait dari kata ba'a, aba'a. Aba'atul bait. Saya menawarkan rumah untuk dijual. Saya menawarkan al-bait, rumah, untuk diba'a, untuk dijual. Arhantul kolam. Saya menawarkan pulpen untuk digadekan. Karena rohan itu gade. Rohan itu artinya apa? Gade. Kalau arhan, menawarkan untuk digade. Paham arhan? Jadi antum menawarkan diri untuk digade. Andi arhan, Andi yang mau digadekan. Paham arhan? Iya. Jelas itu namanya dia. Andi arhan. Ya. Yang menawarkan untuk digadekan dirinya. Iya. Tapi dia gadekan tahu sama Allah Masya Allah. Paham ini arhan? Hati-hati namamu itu. Jangan sampai antum gadekan sama perempuan. Jadi semua wazan af'ala bisa bermakna menawarkan. Menawarkan. Paham kan? Menawarkan. Makna terakhir dari makna wazan af'ala adalah bermakna menjadi. Jadi kalau antum ubah kata fa'ila, fa'ula, pokoknya 3 huruf. Menjadi fa'af'ala, menjadi. Tambahkan kata menjadi. Seperti albana, apa itu? Laban, artinya apa? Laban. Susu. Albana, menjadi susu. Akroma, menjadi mulia. Jadi akroma Zaidun. Zaid menjadi mulia. Bukan Zaid memuliakan. Kan maknanya banyak. Mana menjadi? Kalau menjadi pasar, tadi bukan pasar, menjadi pasar.
Aswako, menjadi rumah. Abiyata. Paham kan? Pokoknya aman ini, enak kalau terjemahan jadinya. Ini 8 makna untuk af'ala. Itu saja dulu. Dah, lumayan di meroja ini dah. 8 makna untuk apa ini? Af'ala. Dah, jelas abdu besok belum tentu aman ya. Jangan sampai, oh saya sudah kemarin abdu. Besok pasti yang lain. Hati-hati Abdullah Maros, enggak meroja aku besok. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kelima, bermakna telah berhak berada di atas satu sifat tertentu atau sudah saatnya. Tambahkan telah berhak atau sudah saatnya. Nah, misalnya asroba, sudah saatnya minum. Paham saudara? Tambahkan sudah saatnya. Tahu di sudah saatnya. Hah? Misalnya gini, doroba, apa artinya doroba? Memukul. Kalau sudah saatnya memukul, begitu. Hah? Iya, keinginan siapa lagi? Orang lain. Hah? Ada lagi? Keempat, menghilangkan atau meniadakan. Jadi dari maf'ulnya Yusuf, itu askaitu Yusuf. Saya menghilangkan keluhannya Yusuf. Berarti keluhannya siapa yang antum hilangkan? Fa'il atau maf'ul? Nah, keluhannya saya atau keluhannya Yusuf? Keluhannya Yusuf kan, berarti keluhannya maf'ulun bi, itu maksudnya. Nah, hmm. Hmm. Ulang, yang mana, yang mana? Ketiga, berada di atas satu sifat. Hmm. Iya, enggak. Kalau itu lebih umum. Enggak harus faula, tapi bisa kata yang lain menjadi sifat. Seperti asoda, sudah saatnya panen, berarti sifat. Dah. Hmm? Ulang. Hmm. Sedang tuh. Pasti dah. Itu udah perlu disinggung. Kan kita sudah tahu. Kalau mati ya telah. Kalau mudori sedang atau akan. Hah? Iya toh sudah saatnya, tapi dia menunjukkan sesuatu yang lampau. Kan begitu dah. Kalau dia ngomong mati berarti lampau. Kalau dia mau ngomong mudori berarti sekarang. Sudah saatnya sekarang. Dah, kan bisa tahu sudah saatnya sekarang. Mau nggak? Otomatis kan af'al fi'il. Jadi fi'il, masa jadi isim? Jadi kalau ada diubah wazan, kata apapun diubah ke af'ala jadi fi'il madhi. Dah? Dah lagi? Hmm. Karena sifat. Bisa. Yang penting sifat. Ini kalau imam bertanya masalah ini. Hmm. Hmm. Enggak, enggak, enggak.
Umum. Yang penting banyak. Banyak apamu. Banyak memukul, banyak minum, banyak tidur. Umum tuh saudara, banyak apapun. Menjadi. Terserah menjadi apa. Enggak, menjadi apamu yang menjadi. Menjadi pergi, adhabah. Menjadi tidur, anama. Isim saja boleh, apalagi fiil. Dah? Pokoknya maknanya menjadi. Dipahami ini? Umum ini, saya kan paling contohkan 2, 3, nanti umum, banyak contohnya. Konteks kalimat. Kan ini makna boleh dipilih nanti. Mana yang cocok dari 8 makna ini dengan kalimat yang ada. Dah? Nah, besok lagi baru kita masuk di bab 2. Tapi tidak semuanya banyak artinya ya. Ada nanti wazan punya satu perubahan arti. Hanya punya satu. Dan tidak selamanya banyak maknanya. Paham kan? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.